Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Ahmad Zainal Abidin, salah satu guru di SMP Bina Insani sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500145537 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Bina Insani pada kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mungkin itu saja perkenalan diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum Bapak mulai, saya mau mengecek terlebih dahulu. Coba untuk berdiri di tempat, saya mau melihat kerapihannya. Baik, saya lihat cek kerapihannya. Oke, bagus. Jadi bagus dimasukin kayak gitu. Habis itu silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah rapi. Dan saya lihat dulu kondisi kelasnya. Sekiranya ada tidak sampah. Oke, nggak ada ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya saya menyampaikan, kita doakan kepada sanak keluarga kita yang sekiranya sudah meninggal ataupun sudah mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Wassalat wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Kak Sidik untuk duduk. Baik, dan adapun selanjutnya anak-anak, ini pembiasaan rutin yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu kita harus menyanyikan lagu nasional. Di sini sudah ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 bahwa setiap di aktivitas pembelajaran sebelum dimulai pembelajaran maka kita harus menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak untuk berdiri di tempat.
Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai, coba saya ingin menanyakan dulu untuk pertemuan pertama saya pada hari ini. Masih semangat untuk menuntut ilmu? Masih. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Karena kenapa? Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda apa? Man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk apa? Keluar untuk menuntut ilmu, berada di jalan Allah untuk menuntut ilmu, maka apa balasannya? Maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Semoga kita dikategorikan menuju jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Saya mau tahu apa ada yang sakit ataupun yang izin. Baik. Yang saya sebutkan namanya, tolong untuk menjawab hadir ataupun yang tidak hadir, tolong diberikan penjelasan sakit atau izin. Kayla Rahmadani, Fresya Wanda, Nia Rahmawati, Livi Anasya Fitri, Vina Indrianti, izin ya? Baik. Nadila Zahira, Nia Aulia, Vanessa, sakit. Mari anak-anak kita doakan untuk teman kita Vanessa, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Priscilia Ananda. Hadir? Lagi izin? Ada? Sakit. Baik, sama-sama mari kita doakan untuk Priscilia, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan bisa bergabung dengan kita kembali untuk belajar bersama. Kita ada pembiasaan di dalam pembelajaran agama Islam sebelum pertemuan sebelumnya juga, yaitu kita pembiasaan apa? Yaitu pembiasaan tadarusan Al-Qur'an. Baik, untuk tadarusan Al-Qur'an. Nah, di sini sudah jelas lah ya, tadarus Al-Qur'an mengajarkan kita untuk merenungkan ayat demi ayat dan membiarkan setiap kata memasuki relung hati sehingga cahaya kebenarannya menyinari setiap sudut kehidupan. Baik. Di sini dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Saya dahulu yang baca, baru kalian mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kamu. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anak, maka selanjutnya saya menanyakan apa? Yaitu pemantik. Menanyakan mata pelajaran sebelumnya yang saya ajarkan. Coba saya tanya, yang sebelumnya saya ajarkan itu di bab apa? Bab Al-Quran menginspirasi. Baik, ada dua pertanyaan yang saya berikan ke kamu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua, pedoman umat Islam kitabnya apa? Al-Quranul Karim. Berarti untuk mata pelajaran kita sebelumnya di bab Al-Quran menginspirasi, berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang saya ingin memberikan pemantik untuk bab 2 ini yang terbaru. Maka apa itu babnya? Kita saksikan. Baik, yaitu di sini saya mulai dengan kisah teladan Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, di sini kisah Abu Bakar radhiyallahu an, pada suatu malam yang sunyi Abu Bakar radhiyallahu anhu bermimpi tentang hari kiamat hingga menangis penuh haru. Mimpinya menggambarkan betapa beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pembelajaran untuk kisah teladan ini memahami kisah Abu Bakar, mengenal peran Nabi Muhammad SAW, menghargai syafaat dalam Islam, harapan dan hikmah pentingnya iman kepada hari kiamat, mengingat kasih sayang Nabi, menginspirasi untuk berbuat baik. Maka apa kisah Abu Bakar yang tertuang? Baik, Abu Bakar menangis ketika bermimpi hari kiamat. Pada suatu malam yang sunyi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlelap dalam mimpinya yang membuat hatinya tergoncang. Tangisannya berkumandang hingga terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kebetulan melintas. Umar penuh rasa ingin tahu, mengetuk pintu rumah Abu Bakar dengan mata yang masih basah. Abu Bakar membukakan pintu. Umar bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?
Abu Bakar mengajak Umar mengumpulkan para sahabat. Ada sesuatu yang penting perlu saya sampaikan. Setelah semua berkumpul, Abu Bakar bercerita, aku bermimpi melihat hari kiamat. Banyak orang dengan wajah bersinar di mimbar cahaya. Aku bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para nabi menunggu syafaat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar melanjutkan, aku dibawa menemui siapa? Yaitu menemui Nabi Muhammad SAW yang berada di depan arsy, mengadahkan tangan, berdoa untuk umatnya. Kemudian suara berkata, ya Muhammad, sebutkanlah juga orang-orang yang lalai. Nabi menjawab, mereka tidak menyebutkanmu, terimalah syafaatku untuk mereka. Aku berkata kepada Nabi, kasihilah mereka. Dirimu juga wahai Nabi. Beliau menjawab, aku bersujud agar diizinkan mensyafaati umatku. Tiba-tiba suara menggema dari dalam rumah. Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku. Mendengar ini, Abu Bakar dan Umar menghela nafas lega. Apa itu? Alhamdulillah, kisah mimpi ini menggambarkan betapa beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berkat syafaat beliau kita diselamatkan. Maka nak, dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini nak mencerminkan apa? Bahwasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kisah teladan Abu Bakar ini nak, saya tanya, berarti di dalam pertemuan ini kita membahas bab apa? Oke, yaitu beriman kepada hari akhir dengan mawas diri. Bagus. Nah, ini tempat saya PPG ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini profil saya ya, sama fotonya ya. Sama ya, alhamdulillah. Sama-sama ganteng kan? Sekarang persepsi. Tolong dijawab nah ya. Apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini berakhir? Alam semesta akan hancur beserta isinya. Apalagi? Tidak ada lagi kehidupan. Dan kita dikumpulkan. Bukan di sini lagi, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pertanyaan, persepsi yang kedua. Dan jika besok adalah hari terakhir kita hidup, apa yang akan kita lakukan hari ini? Memperbanyak pahala, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenapa nak? Kita tidak tahu bahwasanya hari akhir itu datangnya kapan. Bagus. Kita lihat, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tanah longsor. Ini tsunami. Ini gempa bumi. Ini orang meninggal atau kematian. Maka jikalau kita melihat gambar tersebut, maka pasti kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai di bab kedua, beriman kepada hari akhir dengan mawas diri. Apa peta konsepnya? Nah, di sini peta konsepnya beriman kepada hari akhir, yaitu pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, terus pembagian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, maka yang terakhir yaitu perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil nakli di dalam Al-Quran dan hadis tentang hari akhir. Yang ketiga, apa? Coba baca peserta didik. Baik, bagus. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam kiamat sughra, kematian dan
bencana alam dan hikmahnya. Pengertian hari akhir, apa itu nak? Iman kepada hari akhir berarti mempercayai bahwasanya alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran secara total. Dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi dan seluruh isinya akan dihancurkan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan yang dikehendakinya. Baik, fungsi iman kepada hari akhir. Baik, nah coba yang pertama apa fungsinya dibaca? Menambah keyakinan bahwa sesungguhnya perbuatan di dunia merupakan bekal bagi kehidupan akhirat. Bagus. Yang kedua nak, silakan dibaca. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Nah sekarang nak kita memasuki dalil-dalil nakli. Dalil-dalil yang sekiranya menguatkan dari bab ini yaitu beriman kepada hari akhir. Ternyata ada dalilnya nak. Diperkuat oleh dalil di dalam Al-Quran. Apa itu? Di sini tertera di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Lanjut. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kubro itu kiamat apa? Kiamat besar. Terus hancurnya? Bagus. Tanda-tanda kiamat sugro diantaranya. Saksikan. Ini lagi zamannya dulu. Zaman sekarang itu untuk saling meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia ternyata seperti rata-rata hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu belum meletus? Apakah gunung berapi itu memang belum meletus seperti halnya KBB baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Dan itu bumi itu panas banget sehingga panas itu mulai memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi maka gunung berapi akan meletus. Sini banjir terparah di Tiongkok. Sementara itu banjir bandang menerjang berbagai kawasan di Tiongkok sejak Selasa. Wilayah Kabupaten Huaijin di Guangdong menjadi salah satu daerah paling terdampak. Ada 68.000 warga telah dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Banjir ini diklaim menjadi yang terparah sejak 1 abad terakhir. Ketinggian air mencapai 55 meter. Bayangkan nak, hanya Allah memberikan sedikit contoh kiamat sugro, banjir bandang itu habis berapa tadi? 99 miliar. Masya Allah. Makanya nak, pasti disebabkan dikarenakan banjir itu dikarenakan tangan-tangan manusia. Lanjut. Nah di sini longsor terjadi di Rusia. Nak. Ini saya cepetin ya, mungkin 1 menit aja kita tonton ya. Masya Allah tuh longsor ya. Nah ini ada satu nasihat nak. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Silakan anak-anak, setiap di sini ada 20 siswa ya, masih pun ada yang tidak hadir, silakan dibuat kelompok. Nah, di sini apa? Masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja peserta didik. Memilih satu dalil yang paling berkesan. Dan kalau kamu udah ketemu dalilnya nak, pilih dari salah satu yang sudah ada di LKPD yang saya sudah tulis, yaitu untuk menjelaskan mengapa dalil tersebut relevan dengan perilaku bersyukur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok, kerja kelompok, saya perbolehkan tiap kelompok menggunakan gawai. Silakan. Ini tugas kelompoknya, pilih salah satu ayat. Dari ayat yang sudah saya tentukan, bisa ya? Jangan lupa Naya ditulis nama kelompoknya. Jadi di sini Naya, pokoknya kamu cari surat apa? Kamu tadi surat Quran surah Az-Zalzalah ya? Silakan. Gak apa-apa nak, dibuka. Kamu cari ayat Qurannya ini bagus. Nah itu ditulis ayatnya Naya. Ditulis, habis itu kamu jelaskan
secara relevan perilaku bersyukur di dalam ayat tersebut yang sekiranya relevan dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah, alhamdulillah. Maka sebelum kalian mempresentasikan, coba kalian untuk lihat ke depan semua. Ayo lihat ke depan semua dulu. Mari kita ice breaking dulu nah ya. Oke, siap? Final round yang terakhir. Oke, knock. Ya, pegel si kakek ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, presentasi apa yang sudah tiap kelompok kerjakan. Coba saya tunjuk kelompok Amira. Silakan maju. Kayaknya udah siap soalnya kelompoknya udah siap. Ayo, semuanya 5-nya maju. Oke, baik. Sebelah sini, Neng, nggak apa-apa semua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Bagus. Dibaca dulu ayatnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya. Penjelasannya, dalam surah ini digambarkan kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat, di mana bumi diguncangkan dengan guncangan yang luar biasa dan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ini dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam berbagai aspek seperti pertanggungjawaban amal. 2. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Hari pembalasan. 4. Persiapan menghadapi hari akhir, menghadapi akhirat. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Baik, terima kasih untuk kelompok Amira. Bagus, tadi menjelaskan tentang Quran surah Az-Zalzalah. Kelompok selanjutnya saya tunjuk kamu kelompoknya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa relevan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Relevansi terhadap kehidupan sehari-harinya adalah 1. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tidak sombong atas kenikmatan dunia. Bagus. Dan selalu bersyukur atas kehidupan dan kesempatan berbuat baik sebelum datangnya hari pembalasan. Itu aja sih, karena kita tadi nggak ada cukup waktu buat nulis. Ya, nggak apa-apa. Ditutup. Terima kasih untuk ini Pak Jana untuk kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan duduk kembali. Masya Allah, hebat-hebat ya. Nah, sekarang mengerjakan aktivitas post-tesan yang pertama. Kiamat Sugro sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, seperti kematian karena longsor, gempa bumi, dan lainnya. Siapa yang berani menjawab? Maju ke depan. Silakan. Semangat banget ya. Jawabannya apa? Ya, klik. Oke, bagus. Pintar, silakan duduk. Selanjutnya, sekarang mengerjakan aktivitas post-tes yang kedua yang tadi dibahas. Hari dihitungnya seluruh manusia yang baik maupun yang buruk saat di dunia. Ditempatkannya di mana? Di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Coba kita taruh dulu. Oke. Yang kedua, hari dibangkitannya seluruh manusia dari dalam kubur menuju akhirat. Siapa yang mau nyoba? Saya, Kamu yang mana? yang B, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Sorry Pak, maaf. Ya, yuk. Yaumul Ba'ats. Ba'ats. Oke, Yaumul Ba'ats. Bagus. Yang ketiga, hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau coba? Ya, udah ketahuan ya. Jawabannya 1. Yaumul Mahsyar.
Kita lihat submit answer. Bagus. Kayak tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin memberikan terlebih dahulu yaitu umpan balik. Umpan balik apa Bapak? Ini umpan balik dari pertemuan pertama kita mulai sampai terakhir. Saya mau meminta kamu menilai umpan balik siswa terhadap mata pelajaran saya. Di sini ada angka nomor 1 itu kurang paham, nomor 2 itu kurang paham, nomor 3 itu cukup paham, nomor 4 itu paham. Anak, untuk kesimpulan pertemuan saya di pertemuan hari ini, yang pertama adalah jika Allah mudah menciptakan langit dan bumi, pasti Allah pun mudah untuk menolong kita sebagai umatnya. Untuk apa nak? Untuk mawas diri. Mawas diri itu apa? Untuk kita menghindari atau menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Perilaku yang buruk. Karena kenapa? Untuk menjadi seseorang yang bertakwa. Seseorang yang baik memang rintangannya banyak. Tetapi kalau kita belajar dari situ nak, dan kita mengimani hari akhir, bahwasanya semua perilaku tak dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, maka coba kita belajar buat diri kita itu menjadi lebih baik. Mari kita berperilaku yang baik, yang tidak baiknya tinggalkan. Di pertemuan pertama ini saya ucapkan terima kasih anak-anak yang sudah semangat mengikuti pelajaran. Alhamdulillah. Maka saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya untuk ke kelas selanjutnya ya. Habis pelajaran saya siapa? IPS ya. Baik. Terima kasih.